Coba deh bayangin sebuah kota metropolitan yang super sibuk, pasar-pasar yang ramai, istana-istana megah, dan ribuan orang yang hidup di dalamnya. Sekarang, bayangin semua itu lenyap, hilang begitu aja, seolah-olah ditelan bumi, terhapus dari peta dan ingatan kita. Dan ini bukan cerita fiksi loh. Jadi, pertanyaannya, gimana ceritanya sebuah kota yang begitu hidup bisa menghilang tanpa jejak? Kekuatan apa sih yang bisa melenyapkan sebuah peradaban dari catatan sejarah selama ratusan, bahkan ribuan tahun? Oke, yuk kita cari tahu bareng-bareng. Penyebabnya itu bisa macam-macam, dan semuanya dahsyat. Ada yang ditelan sama hutan belantara yang tak kenal ampun, ada juga yang boom, terkubur dalam sekejap sama abu vulkanik, dan ada juga yang perlahan-lahan memudar, hancur karena perang, atau ditinggalkan, sampai akhirnya cuma jadi legenda yang dilupakan sama waktu. Kita mulai dari yang paling dramatis, yang paling wow. Sebuah kota yang nasibnya disegel cuma dalam sekejap mata, Pompei. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah bencana dahsyat secara ironis justru mengabadikan sebuah momen dalam sejarah untuk selamanya. Sebelum bencana itu, Pompei itu pusat kehidupan Romawi yang kaya raya dan super sibuk. Tapi setelahnya, kota ini benar-benar lenyap dari peta dunia, terkubur, dan terlupakan selama hampir 1.700 tahun. Kebayang nggak sih perbedaannya? Dari super rame, jadi hilang gitu aja. Jadi ceritanya gini, di tahun 79 Masehi, Gunung Vesuvius meletus. Dan letusannya ini dahsyat banget. Cuma dalam hitungan jam, Pompei dan semua isinya terkubur hidup-hidup di bawah lapisan abu vulkanik yang tebal banget. Nah, ini bagian yang paling gilanya. Justru abu yang menghancurkan kota ini, itu juga yang mengawetkannya secara sempurna. Abu itu kayak menciptakan kapsul waktu raksasa. Semuanya beku dalam waktu, persis seperti saat kejadian. Roti yang masih dipanggang di oven, lukisan-lukisan indah di dinding, bahkan coretan-coretan iseng warganya. Dan setelah berabad-abad terkubur, gimana coba ditemuinnya? Ternyata, benar-benar nggak sengaja. Di tahun 1748, ada para pekerja lagi menggali kanal. Mereka malah nggak sengaja menemukan reruntuhan kota yang udah lama hilang ini. Dan tiba-tiba, jendela ke dunia Romawi kuno terbuka lagi. Oke, dari bencana yang super cepat, sekarang kita pindah ke cerita yang lebih pelan, tapi nggak kalah dahsyat. Cerita tentang kota yang seolah dimakan hidup-hidup sama alam. Selamat datang di Angkor, sebuah metropolis yang direbut kembali oleh hutan. Angkor di masa jayanya itu bukan main-main gedenya. Kita ngomongin ibu kota kerajaan Khmer, salah satu kota praindustri terbesar di dunia. Luasnya lebih dari 1.000 km persegi, dan penduduknya hampir 1 juta orang. Gila kan? Belum lagi disinilah berdiri Angkor Wat yang megah, monumen keagamaan terbesar di dunia. Terus semuanya hening. Setelah abad ke-15, entah karena perang, perubahan iklim, atau faktor lain, kota ini ditinggalkan begitu saja. Pelan tapi pasti, hutan mulai mengambil alih. Akar-akar pohon merayap di atas batu, menelan kuil dan istana, dan menyembunyikan kota ini dari pandangan dunia. Angkor ini benar-benar tersembunyi dari dunia barat sampai tahun 1860-an. Saat itu, seorang naturalis Prancis bernama Henry Mouhot lagi menjelajah hutan, tiba-tiba dia menemukan kuil-kuil batu raksasa yang udah dililit sama akar-akar pohon gede. Bayangin deh, gimana kagetnya dia? Dia baru saja menemukan kembali sebuah kerajaan yang hilang. Nah, kasus kita yang terakhir ini kayak cerita detektif, sebuah perburuan untuk menemukan kota yang selama ini dianggap cuma dongeng. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah legenda ternyata berakar pada kenyataan sejarah. Kita lagi ngomongin soal kota Troya. Jadi gini, selama berabad-abad, orang tuh kenal Troya cuma dari cerita epik Homer yang judulnya Iliad. Tahu kan? Kisah perang Troya, kuda Troya, semuanya dianggap cuma fiksi yang keren banget. Gagasan bahwa Troya itu tempat yang nyata dianggap mustahil. Tapi penemuan arkeologis mengungkap sesuatu yang mind-blowing. Ternyata Troya itu bukan cuma satu kota, melainkan setidaknya ada 9 kota yang dibangun tumpuk-menumpuk selama ribuan tahun. Dan salah satu lapisannya yang berasal dari sekitar tahun 1180 sebelum Masehi, deskripsinya pas banget sama Troya yang diceritain sama Homer. Dan semua ini bisa terungkap karena keyakinan satu orang, namanya Heinrich Schliemann, seorang arkeolog yang terobsesi banget sama cerita Homer. Di tahun 1870-an, didorong oleh keyakinannya kalau mitos itu nyata, dia mulai menggali di Turki. Dan di luar dugaan semua orang, dia berhasil. Dia menemukan kota legenda itu. Jadi, setelah melihat 3 kisah yang luar biasa ini, 1 terkubur abu,
satu ditelan hutan, dan satu lagi diangkat dari mitos. Kira-kira apa sih pelajaran yang bisa kita ambil? Apa benang merah yang menghubungkan nasib mereka semua? Yuk, kita rekap singkat. Pompei hilang karena bencana alam, ditemukannya nggak sengaja. Angkor ditinggalkan dan dimakan hutan, ditemukannya lewat penjelajahan. Troya memudar jadi mitos, ditemukannya lagi berkat keyakinan seorang arkeolog. 3 takdir yang berbeda, 3 cara penemuan yang berbeda, tapi semuanya nunjukin pola yang sama tentang kehilangan dan penemuan kembali. Dan ini dia intinya. Kota-kota yang hilang ini bukan sekedar cerita masa lalu. Mereka adalah pengingat bahwa sejarah itu bukan sesuatu yang abstrak atau cuma tulisan di buku. Sejarah itu nyata, bentuknya fisik, terkubur tepat di bawah kaki kita, dan menunggu untuk ditemukan. Ini semua akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang cukup menggelitik. Kita lihat gedung-gedung pencakar langit kita, jalanan kita yang rame, dan kita merasa semuanya ini bakal abadi kan? Tapi setelah melihat nasib Pompei, Angkor, dan Troya, kita harus bertanya pada diri sendiri, apa benar begitu?